Tugas saya cuma jawab kan. Jangan cuma jawab dong. Saya takut di-cut sama orang. Kan? Bang, bad news is good news. Jangan naik gaji, cuman kinerja ya tidur, ya kan? Kadang absen rapat, iya rapat titip absen. Jadi bukan mahasiswa aja, kadang dewan pun rapat. Dari mulai kuliah udah titip absen, jadi anggota titip absen. Jadi si A ini nggak bisa kerja. Track record lah ya. Iya, nggak bisa ngomong, gitu kan? Dia cuma modal isi dompet, ya kan gitu. Yang merugikan dia protesnya berlebihan. Kenapa baru sadar sekarang gitu? Ya, betul. Padahal masyarakat udah dikasih kesempatan luar biasa 5 tahun sekali. Harus digaris besar ya, kalau bisa diedit, jangan mengomentari berdasarkan ujaran kebencian. Nah, itu paling benar sih. Tetap mau jadi anggota dewan? Tugas saya cuma jawab kan. Jangan cuma jawab dong. Itu harus. Saya takut di-cut sama orang. Kan? Bang, bad news is good news. Nah, iyalah. Iya kan? Tergantung. Selamat datang teman-teman berdua bercerita, sudah direkam dari tadi. Ya. Terima kasih Bang Ihsan sudah hadir. Ya, hal yang penting nanti di-cut. Mengganggu. Itu ada butuh clickbait. Teman-teman, kalau biasanya kita langsung ngebahas personalnya, tapi kita kali ini sedikit berbeda karena kita lagi mau ngebahas isu yang sangat sentimental di kalangan masyarakat juga, bukan hanya di Provinsi Jambi, juga secara nasional. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya. Terkait dengan, kita langsung munculin beritanya. Beritanya terkait dengan kenaikan gaji DPR RI di HUT RI ke-80 beberapa waktu yang lalu. Nah, beritanya mau tahu, ini dia beritanya. Bang, kenaikan gaji ini, kalau dari Bang Ihsan, seorang anak muda yang juga sudah bukan setahun 2 tahun bergelut di dunia politik, tanggapannya gimana? Ya, saya sebagai pemuda lah ya, Nak. Masih muda lah. Dan calon DPR gagal. Ya, sebenarnya itu tuh kan sudah, kalau masalah gaji, tunjangan, itu sebenarnya kan sudah umum ya. Semua instansi untuk tunjangan itu kan rata-rata ada semua. Memang kalau masalah kenaikan ya sebenarnya masalah internal masing-masing sih. Dia mau naik atau dia mau diturunkan, turun kan jarang. Naik terus karena mengikuti pemasukan negara atau daerah masing-masing. Ya sebenarnya itu biasa sih, cuman memang sekarang itu kita lagi benar-benar posisi baik DPR ataupun pemerintah memang sedang disorot masyarakat karena hal masalah uang ini sangat sensitif. Hal yang tidak pro ke pemerintah itu hal kecil pun digoreng gitu. Cuman ya memang kenaikan, kalau kita balik lagi ke belakang, masalah kenaikan ini harus juga diimbangi dengan kinerja si dewannya itu sendiri. Jangan naik gaji, cuman kinerja ya tidur, ya kan? Kadang absen rapat, iya rapat titip absen. Jadi bukan mahasiswa aja, kadang dewan pun rapat dari mulai kuliah udah titip absen, jadi anggota titip absen. Jadi kinerja itu harus diimbangi dengan kenaikan gaji itu. Ya memang protes itu pasti ada, pro dan kontra itu setiap kebijakan pasti ada. Ya, memang lagi masyarakat lagi rajin-rajinnya mengomentari kebijakan-kebijakan. Betul. Mungkin juga karena posisinya adalah banyak banget faktor-faktor yang berkaitan dengan
apa ya, isu-isu sebelumnya, kemudian juga kebijakan dari pemerintah juga terkait dengan efisiensi segala macamnya. Kemudian juga ya itulah berdampaknya semua mungkin akumulasi dan akhirnya pecah di sini. Apalagi yang ya beberapa hari yang lalu juga kan, sebelum 17-an juga yang di Pati juga kan menjadi gerakan masyarakat yang sangat luar biasa di Indonesia. Nah, berkaitan dengan kenapa sih nanya langsung ke Bang Ihsan terkait dengan kenaikan gaji? Sebenarnya Bang Ihsan juga ya teman-teman ataupun yang nonton berdua bercerita ini juga bisa searching Bang Ihsan Maulana Putra ini siapa. Beliau juga asli Jambi, SMA 1, kemudian kuliahnya yang S1 di Yogyakarta. Benar. Beliau di Kaliurang, saya di Ring Road. Oh, di Jogja juga. Oh, di mana? UPN. Oh, UPN. Nah, kemudian kemudian juga S2-nya di Jambi ya, Bang? Di Jambi. Karena berkaitan dengan pekerjaan ya, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Bang, kalau ngelihat dari sudut pandang anak muda sekarang yang ada di Jambi, yang juga secara garis besar kan perpolitikan ini juga Abang juga udah terjun lah. Ngelihatnya apa sih isu-isu strategis dan juga isu yang harus bukan menjadi isu aja ya, tapi hal-hal yang paling penting untuk di masyarakat tuh apa sebenarnya? Terutama masyarakat ini harus tahu dulu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, itu kan medsos kita luar biasa sekarang. Betul. Ada TikTok, semua lah ya. Facebook, semuanya. Terkadang di grup penyebaran pun luar biasa. Betul. Grup keluarga, grup alumni. Nah, grup alumni itu yang bahaya untuk bapak itu. Karena gini loh, kalau menurut saya pribadi ya, kita itu masyarakat ini harus bisa melihat berita yang tersebar ini kebenarannya dulu. Jangan kita mengkritik, mengomentari berdasarkan kita tuh tidak suka, kebencian. Nah, jadi kalau kebencian itu, jadi yang terlihat itu hanya caci maki. Inilah itulah. Tapi kalau kita mengkritik, kita mengomentari hal-hal ya seperti contoh, bolehlah yang kenaikan gaji salah satu itu sah-sah saja dikritik oleh masyarakat, karena masyarakat melihat mungkin kinerja dewannya yang di daerah pemilihan dia itu tidak sesuai harapan dia gitu loh. Nah, ini mungkin tapi tidak semua, balik lagi kita cerita tentang isu dewan tadi, mungkin tidak semua DPR, tidak semua anggota DPR ataupun baik RI, provinsi atau kabupaten kota yang kinerjanya kurang baik. Nah, ada juga yang benar-benar bekerja untuk masyarakat, ada yang masyarakat emang merasakan dampaknya positifnya, tapi ada juga yang tidak. Tapi karena mereka satu instansi, maka yang kena satu kelompok semua. Betul. Nah, jadi kalau mengomentari tunjangan hal yang lagi isu sekarang, itu wajar masyarakat marah karena tidak sesuai. Contoh lagi di Pati itu PPN naiknya 250%. Itu masyarakat marah, itu wajar. Nah, itu boleh. Tapi ada juga Mas Dika, saya ambil contoh waktu pilkada, setelah pilkada lah, pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu, masyarakat ini kan tidak suka dengan, ya maaf ya, keluarga Pak Jokowi lah ya. Ya, kita ambil contoh salah satu aja lah ya. Ya, contoh yang tersebar di grup WhatsApp yang kebetulan saya ada di dalamnya gitu. Ada bapak-bapak menyebarkan video bahwa dia benar memvideokan pelataran masjid di rumah dinas. Itu captionnya. Captionnya terus ditambahkan bahwa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melarang ibu-ibu pengajian di rumah dinas. Saya kan nggak masuk akal saya ini. Harusnya sebelum berita ini di-share itu harus di cross check dulu. Betul. Masalahnya Pak Bobi ini pun dikatakan terpilih aja belum gitu loh sama KPU. Jadi aja belum. Iya, masih dijabat oleh PJ waktu itu. Saat penyebaran video itu ya. Nah, bulan apa ya itu saya lupa, awal-awal tahun inilah kalau nggak salah, pokoknya setelah masalah
hasil pemilu itu masih dalam gugatan di MK, Oke. belum terpilih. Belum final lah ya. Iya, belum dikatakan ya. Secara logika kita sajalah, kita nggak tahu aturan lah ya. Betul. Secara logika belum terpilih kok Pak Bobi bisa mengatur isi internal rumah dinas, kan nggak masuk akal. Nah, hal-hal yang kayak ginilah sebenarnya contoh kecil yang sebenarnya masyarakat sebelum mengomentari ceklah dulu gitu. Jadi jangan 1-2 orang saja, jangan mengkritik itu jangan dengan berdasarkan ujaran kebencian, Betul. tapi memang benar-benar real bahwa kinerjanya dikritik kurang ya. pas. Betul. Ini wamen yang ke OTP, Wamenaker. banyak yang protes, itu wajar karena kesal dia kemana-mana saya siap ini, itulah bisa dilihat. Iya. Semua Nah, itu tapi bisa. realnya dia OTT. Betul. Nah, seperti itu wajar. Saya tidak akan mengomentari itu karena saya tidak mendukung. Saya bukan mendukung salah satu pihak, tapi saya lebih ke tengah-tengah lah. Silahkan mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah, baik eksekutif ataupun legislatif. Tapi ya itu tadi, bukan dengan dasar tidak suka Ya. karena dia milih calon lain, Betul. otomatis dia tidak suka. Ya dia juga menikmati program yang ada kok gitu. Makan gizi gratis misalnya kan. Anaknya juga ada di sekolah Iya, betul, nyicip gitu. Kita juga nggak boleh jilat ludah sendiri. Betul. Ada beasiswa nanti anaknya nggak dapat marah. Kalau Tapi dapat diem aja. Iya, dapat diam aja. Nggak ada bilang terima kasih. Sedangkan itu kan program yang Ya, ada ya, gitu betul. pemerintah. Jadi intinya masyarakat janganlah mengomentari, mengkritik dengan dasar tidak Like suka. and dislike ya. Iya. Betul. Jadi bukan karena kritiknya yang kita bahas, tapi sisi atau POV yang Caranya, dilihatnya, iya. caranya ya. Kalau berdasarkan aku suka, mau dia kalau udah kata-kata suka yang keluar, mungkin mau dia mau ngapain aja tetap akan Iya. "Ay, bagus nih. Tapi kalau berdasarkan kinerja, siapapun boleh ngeritik. Ya, Termasuk masyarakat orang juga. melihat saya karena saya berasal dari partainya Pak Presiden ya. Nah, udah dibuka ya. Nganggap saya pro terus ke pemerintah, enggak Betul. juga. Cuman saya tidak berkoar-koar di media sosial karena berkoar di media sosial pun ya itu sebentuk ekspresi lah Betul. dari masyarakat. Tetapi saya pribadi tidak melakukan hal itu. Tapi tidak semua kebijakan dari pemerintah pun Setuju. saya setuju. Cuman ya mau gimana, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, bukan sebagai kader ya, kita merasakan hal yang sama kok, apapun itu gitu. Mau pajak saya juga bayar pajak gitu kan, pajak PBB, mobil semua saya merasakan gitu kan. Tapi Nggak ada istimewanya kan? ya nggak ada istimewa, ya nggak ada kader. Kirain Gerindra, dapat KTA langsung Ya, mah, enggak. potongan gitu. potongan 12%. Iya, enggak. Saya merasakan juga apa yang masyarakat rasakan juga. Nah, Bang, kalau ngelihat dari sudut pandang yang tadi kan ya semua ya, jadinya kompleks lah dari POV sebagai anak muda, masyarakat, kemudian juga masuk di jajaran partai juga yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian juga kalau kita lihat lagi Bang dan tarik sedikit lah terkait dengan isu-isu yang ada di nasional. Sebenarnya apakah memang akan terus seperti itu untuk cara menanggapinya? Dalam artian gini, kan perwakilan dari setiap daerah itu kan pasti ada nih untuk ke nasional, ya atas nama masyarakat lah. Bisa nggak sih sistemnya ataupun mereka-mereka ini yang sudah terpilih juga bukan hanya prioritinya di dapil terkuat aku di sini, dapil yang wajibnya aku satroni ke sini. Kalau dari apa ya, dari kacamata Abang dan juga yang sudah pernah Abang kerjakan. Ya sebenarnya normal itu Mas Rika. Jadi memelihara basis gitu. Iya, jadi makanya masyarakat di saat kampanye, saat ada waktu kampanye itu masyarakat benar-benar fokus kepada kinerja. Siapa calon yang mau dipilih berdasarkan kinerjanya. Ya. Apa yang dia perbuat. Nah, sebenarnya kan kita bisa melihat si A ini nggak bisa kerja. Track record lah ya. Iya, nggak bisa ngomong, gitu kan. Dia cuma modal isi dompet, kan gitu. Banyak dong.
Ya, kamu lihat itu kan. Jadi kalau satu sisi dia ada kalau kompak enak, kalau kompak dia menang kan misalnya satu RT itu pasti akan dijaga oleh si terpilih yang tersitu. Nggak usah bohong deh. Real yang ada itu seperti itu sekarang. Kenyataan gitu. di lapangan ya. Ya, Mas Dika kan sering lihat di jalan lorong-lorong. Ya. Mungkin di Jambi nggak ada lah, di daerah-daerah luar ada yang sebagian teraspal, sebagian lagi nggak. Coba di cross check, pasti sini menang, situnya nggak. Yakin lah, sebagian ya seperti itu. Itu contoh ya. Iya, pasti itu. Ya, Karena makanya masyarakat itu harus pinter-pinter, harus kompak. Jadi bukan berdasarkan si A ngasih berapa, si B ngasih berapa, laju milih yang banyak B, nggak milih yang B. Itu kan jadi nggak bagus juga untuk ke depan. Ini sebenarnya yang kita lakukan pada hari ini juga sekaligus untuk ini ya, bagaimana pendidikan politik lah ya. Iya, bisa. Pendidikan politik, karena posisinya adalah kita tahu bahwasanya di lapangan itu menjadi rahasia umum ketika pemilihan pemilu itu datang, itu bukan hanya visi misi yang juga dijual oleh Cakada atau segala macamnya, tapi juga beberapa hal dan juga yang kita aminkan bersama isi dompet yang tadi kayak Bang Ihsan bilang. Tapi juga untuk masyarakat juga harus sadar ketika memang memilihnya berdasarkan isi dompet, kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang maksimal yang dilakukan oleh yang terpilih, jangan protes. Protesnya jangan berlebihan lah ya. Iya. Protesnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena yang udah dimakan atau udah yang dikasih udah habis kan? Ya. Ini dalam arti untuk operasional ya, operasional untuk memilih, bukan hal-hal yang lain. Itu saya nggak tahu tuh. Itu urusan calon masing-masing. Betul. Karena itu personal masing-masing lah ya. Ya, itu juga yang sebenarnya yang saya lihat sekarang dari isu yang ada saat ini. Ya banyak ya yang saya lihat lah di media sosial yang saya temui. Mereka protes sangat berlebihan dalam arti dia memilih pun, saya tahu fakta di lapangan, dia memilih calon yang jadi ini ya karena itu gitu. Tapi sekarang yang merugikan dia protesnya berlebihan. Kenapa baru sadar sekarang gitu? Ya, betul. Padahal masyarakat udah dikasih kesempatan luar biasa, 5 tahun sekali pemilu. Itu saya setiap kampanye kemarin saya bilang ini adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu memilih calon pemimpin yang sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat kinerjanya, jangan omon-omon, ya kan? Betul. Iya, jadi ya gitulah dampaknya. Baru protes sekarang segala macam kan merugikan Bapak Ibu sendiri, gitu loh. Iya, kalau untuk di Kota Jambi Bang, di area Dapil Abang sendiri, sebenarnya melihat perkembangannya Jambi sekarang, apa lagi sih sebenarnya yang harus disampaikan oleh teman-teman yang sekarang sudah duduk di DPR, sudah berjalan beberapa waktu ini, apalagi sebenarnya isu-isu yang ada di lapangan Bang, yang harusnya muncul gitu, minimal dari kota dulu deh. Ya, gimana ya? Ini sebagai aspirasi dari anak muda, nggak usah dilihat dari yang kemarin-kemarin. Ya sebenarnya ya para anggota Dewan sekarang, yang kita bahas yang provinsi ya, provinsi, kabupaten, kota, itu kinerjanya sudah, ya kalau saya pribadi lihatnya sudah maksimal. Memang anggota Dewan itu bukan pesulap. Betul. Maksudnya tidak semua apa yang disampaikan masyarakat itu bisa dipenuhi oleh Dewan. Semua kan punya wewenang. Betul. Baik itu wewenang provinsi ataupun kabupaten kota. Terkadang masyarakat juga harus paham. Saya juga sebelum masuk ke politik ini tidak tahu hal-hal seperti ini, Mas Dika. Jadi semenjak saya tahu dan menjadi tenaga ahli di DPR, tahu ini ada batasan-batasannya. Nah itulah
masyarakat kadang bilang ini PHP, PHP segala macam. Saya tahu perjuangan Dewan itu luar biasa. Nggak Mereka gampang juga ya. mungkin tidak tersorot kamera, dia marah, anggarannya terpotong, padahal itu untuk masyarakat, kegiatan ini. Kan Dewan juga terbatas, dia hanya mengawasi dan Betul. Tupoksinya ya. iya, Tupoksinya. dan memberi anggaran, Penganggaran. Nah, pelaksanaannya pun ya dari pihak pemerintah Kabupaten daerah, kota, kabupaten provinsi. kota, baik itu gubernur Betul. ataupun Bupati, wali kota. Nah, jadi kalau isu ini saat ini saya rasa nggak ada Nggak sih ada ya? sejauh ini. Dewan ataupun kepala daerah udah bekerja secara maksimal sesuai dengan kewenangan dia. Tapi rasanya kalau masyarakat merasa kurang, itu silahkan beraspirasi dengan cara yang santun, sampaikan dengan baik, pasti akan didengar oleh Ya, betul. kepala daerah dan dewannya masing-masing. Tapi kalau dengan demo ngerusak Fasilitas, pagar, itu kan merugikan Masyarakat juga. daerah itu sendiri, uangnya lagi untuk memperbaiki, Harusnya sedangkan uangnya bisa ini diplot untuk kemana, bisa untuk yang kepada kemana, jadi tanggarkan lagi, jadi boros lagi. Coba sampaikan, Pak, saya mau ketemu sama pimpinan, duduk audiensi, kan itu lebih enak. Sampaikan aspirasi apa yang mau sampaikan. Aspal, kami jalan aspal nggak pernah, sudah 80 tahun merdeka jalan nggak pernah diaspal misalkan. Lampu jalan kami masih gelap, kan bisa disampaikan dengan baik. Jangan tiba-tiba kami nggak diaspal, wah bongkar ini. Harusnya kan baikin pagar itu udah bisa ngaspal jalan dia. Jadinya aspal jalannya mundur, Iya, kemudian jadi prioritasnya mundur ke lagi. pagar. Semua makanya ya lebih santun lah masyarakat. Lebih santun. Kemudian untuk kalau dari kita atau abang sebalaku anak muda yang sudah ya melalang buana juga pekerjaan dan juga jam terbangnya, apa sih yang harus kita sebagai anak muda lihat, Bang, di masa sekarang yang medsos dengan gampangnya bisa menyebarkan isu-isu yang tidak baik ataupun tidak valid lah ya. Kemudian juga masyarakat yang juga gampang terprovokasi. Ya, sebagai anak muda itu tadi saya balik berpesan, sampaikanlah yang mudah-mudahannya masih fresh pikirannya, emosinya walaupun naik turun tapi setidaknya lebih bisa dikontrol, masih bisa dikasih tahu bahwa coba kalau 1-2 orang aja nggak cukup, jadi perlu kita mensosialisasikan ke orang tua sendirilah, Ya, minimal ya. minimal ke orang tua atau keluarga sendiri bahwa kita harus bijak menggunakan media sosial ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Saya ulangi lagi, saya pertegas itu, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik, tapi harus bijak dalam menggunakan media sosial. Harus dipilah dulu, oh ini ada yang tersebar, cek bener nggak potongan video ini, banyak itu. Nah, jadi saya pesan kepada anak muda, tolonglah kita bantu pemerintah untuk agar berita hoax itu bisa terminimalisir. Nah, bisa diverifikasi dulu kebenaran berita yang tersebar. Nah, mau dia sebenarnya dengan dia nge-share di media sosial dia marah atau itu terserah sih. Cuman ya yang dikritik harus benar dan fakta, gitu aja. Berdasarkan data yang valid lah ya. Iya, Bukan jangan berdasarkan omongan tetangga, omongan kerabat yang notabene nggak itu ada. sih yang harus digaris besar ya. Kalau bisa diedit, jangan mengomentari berdasarkan ujaran kebencian. Nah, itu paling benar sih. Jadi teman-teman, terkait dengan isu yang ada di nasional dan juga implementasinya juga pasti ke semua ya, ke semua sektor, terusnya daerah-daerah kita juga, karena semua elemen pasti yang tadi disampaikan oleh Bang San, baik itu anggota dewannya, kemudian pemerintah juga pasti posisinya dan harapannya, dan juga yang pasti yang sama-sama kita bisa aminkan adalah semuanya berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Benar nggak sih, Bang? Nggak ada yang mau masyarakatnya terus-terusan di bawah garis kemiskinan, kemudian juga nggak bisa dapat lapangan pekerjaan. Pasti semuanya berpikir tentang bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya. Hanya yang pasti dan juga kita bisa sama-sama belajar dan juga
menjadi lebih baik adalah kita sama-sama menjadi pengawas yang baik di masyarakat. Benar. Kemudian juga tidak menyebarkan tadi yang disampaikan Bang Ihsan adalah berita-berita hoax. Kemudian juga yang pasti adalah tidak membuat kericuhan. Benar. Benar ya, Bang? Iya, harus santun lah. Harus santun. Bang Ihsan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sosok anak muda yang sangat luar biasa. Bang Ihsan ini juga yang tadi Dika sampaikan bahwasanya menjadi salah satu orang penting juga di kepartaian. Nanti partainya cari aja lah sendiri ya. Bukan harimau ya. Bukan Saya pakai bajunya netral. Oh iya benar. Ini biasa dipakai batik Pak Bamsud ya. Kita nyebut nama. Jadi terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat. Semoga tetap menjadi anak muda yang sangat luar biasa. Bisa nantinya ada pertanyaan. Satu pertanyaan, Pak Mungkas. Tetap mau jadi anggota dewan? Saya lebih mau ke yang bermanfaat untuk orang. Cakep. Itu aja. Mau dia dewan atau enggak, yang penting dia Bermanfaat. Ya kan, nggak harus bermanfaat, nggak harus jadi dewan. Apalagi sekarang banyak di media sosial, saya pengen mau jadi anggota DPR RI. Jadi anggota DPR itu nggak gampang, bro. Susah untuk dipilih masyarakat, itu susah. Ini bukan berarti berkaitan dengan dompet ya. Iya, betul. Tapi untuk disukai sama masyarakat itu susah. Personal branding ya? Iya, saya sangat merasakan, wah luar biasa itu. Saya ini caleg gagal saya ini. Cuma ya tapi saya sudah tahu gimana kondisi di dalam, makanya saya menyampaikan hal ini kepada masyarakat supaya masyarakat memahami. Stigmanya juga jangan yang terlalu negatif banget, juga tetap harus benar-benar di cross check lah ya. Iya. Ya kalau mau gajinya besar yang Iya. Nah, kalau jadi nanti kalau kamu yang bilang saya mau jadi anggota DPR loh, itu banyak ya. Betul. Meme gitu ya. Iya, karena tunjangannya seperti ini. Nah, nanti kamu kalau jadi DPR pasti tunjangannya juga kayak gitu loh. Nggak mau kamu jadi DPR terus ngapus tunjangannya, pasti kamu nggak mau itu. Karena belum duduk aja. Iya, karena belum duduk, belum merasakan. Nah, tapi harus tadi balik lagi cerita awal, harus diimbangi dengan kinerja. Betul. Sepakat. Dan boleh dikritik, jangan dipotong ya. Boleh kritik. Tapi harus yang benar. Saya takut dipotong-potong ini. Iya. Bahaya. Ya, Bang Ihsan terima kasih ya. Sehat-sehat. Ya, Sampai terima jumpa kasih. di lain kesempatan. Terima kasih. Sukses Semoga tetap berdua. Terima kasih. Terima Ya. kasih teman-teman BC sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga dan kunjungin sosmednya ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.